Shalom, kebenaran hari ini 4 Juli 2023 dengan tema pemisahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roma pasal 8 ayat 8-9 berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Kalau bukan milik Kristus, lalu milik siapa? Milik dirinya sendiri. Maka kita harus menguasai pikiran, mata, telinga kita dari prinsip suka-sukaku. Memang ada ayat yang mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Sehingga muncul pernyataan bahwa orang percaya tidak perlu berjuang untuk hidup di dalam Tuhan. Karena kita semua sudah benar di hadapan Allah. Dan ironisnya, ini diajarkan dari mimbar-mimbar gereja. Apalagi kalau kita sudah menjadi Kristen dari kecil, yang sudah teracuni oleh ajaran yang tidak sesuai Alkitab yang murni. Maka kita merasa sudah tidak perlu berjuang lagi. Di mana kita merasa puas dengan hidup rohani kita, merasa yakin sudah percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, merasa sudah selamat. Ini benar-benar tipuan. Kita harus berjuang. Yesus berjuang untuk kita, iya, guna mendamaikan kita dengan Allah, guna membenarkan kita. Tapi kita belum benar. Harus ada perjuangan. Dan tahukah betapa mahalnya perjuangan ini? Karena Lukas 14 ayat 33 mengatakan, kamu harus melepaskan dirimu dari segala milikmu. Artinya kalau kita kerja, kita bisnis, kita karir, semua hanya untuk Tuhan, demi proses perubahan itu. Karena kita adalah manusia masa depan. Masa depan kita bukan di bumi ini, melainkan nanti setelah kubur. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi kalau masih dipimpin daging, bukan anak-anak Allah. Tapi pada umumnya orang Kristen sudah mengaku sebagai anak-anak Allah. Maka kalau hanya pikiran kita yang diisi oleh ilmu teologi, kita tetap manusia durhaka di mata Allah. Harus terjadi pemisahan. Dan itu harus dimulai dari tekad kita. Sebab hanya orang yang haus dan lapar akan kebenaran yang dipuaskan. Maka kita harus belajar firman, berdoa, baru kita punya kepekaan dan bisa melihat apa yang baik, apa yang jahat. Bukan menurut hukum, tetapi menurut pikiran Allah. Saudara terkasih, dahulu kita merasa punya kebijakan-kebijakan yang kita yakini sebagai hikmat Roh Kudus. Padahal kalau jujur, banyak keputusan kita yang penuh dengan niat pribadi. Kiranya kita dibuat mengerti oleh Roh Kudus. Keakuan kita ternyata masih sangat menguasai diri kita, sehingga roh kita mati. Bukan berarti mati secara fisik, melainkan naluriah rohani kita tidak berkuasa menguasai. Sebenarnya proses yang harus kita jalani harus sampai kita bisa mengalami pemisahan antara manusia lama dengan manusia baru. Sehingga kita bisa mengutip firman yang mengatakan, aku sudah mati, hidupku tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tanpa kebangkitan Kristus, tidak ada harapan masa depan. Semua masuk neraka. Mau berbuat sebaik apapun, masuk neraka.
bukan karena perbuatan baik seseorang masuk surga, tapi dengan menerima Yesus dan percaya padanya, diperdamaikan dengan Allah. Kita bukan hanya diharapkan atau dituntut jadi baik, tapi harus sempurna. Tetapkan hati kita, tetapkan pikiran kita, bukan pada perkara duniawi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu sekarang tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi sekarang sebelum kita diangkat, kita harus sudah diangkat dulu, diangkat dari dunia, terpisah dari manusia daging kita. Jangan menunggu pengangkatan. Kita tidak akan diangkat sebelum kita mengangkat diri dari daging, dari percintaan dunia. Tetapi ini hal yang mustahil bisa kita lakukan sendiri. Masih banyak yang menyatu, daging dan roh kita. Makanya kita berangasan, tersinggung, masih jatuh dalam dosa dengan mudah. Tapi kalau sudah mulai terpisah, kita tidak mudah menyentuh dosa, bahkan tidak bisa. Dendam juga tidak bisa. Tidak sembarangan bicara, tidak mengingini dunia. Ingat, keindahan, kenyamanan yang kita miliki hari ini tidak ada artinya dibanding kemuliaan nanti. Saudara terkasih, harus ada pemisahan dengan daging kita. Biasanya Tuhan menemukan daging kita lewat masalah. Dikhianati suami, anak memberontak, tidak punya family, jatuh miskin. Kita tidak punya siapa-siapa, lalu kita datang ke Tuhan. Di situ kita melihat kemuliaan. Tapi tentu tidak harus mesti diremukkan. Kita berkejar-kejaran dengan waktu. Semakin kita berumur, kalau daging dan roh kita menyatu, bisa sampai tidak bisa dipisah lagi. Tapi masalahnya, tidak banyak orang tertarik di sini. Kalau Abraham tidak tertarik dengan negeri yang Allah mau tunjukkan, dia tidak akan tinggalkan Ur Kasdim dan sanak familinya. Dia sudah nyaman di Ur Kasdim dalam satu keluarga yang terhormat. Tapi dia memilih negeri itu. Dia yakin ada negeri itu. Apakah kita yakin bahwa ada kehidupan yang akan datang yang lebih baik? Hidup ini tragis. Kita akan kehilangan apapun dan siapapun. Tapi kita bisa memiliki segalanya dan perjumpaan dengan orang-orang yang kita kasihi di langit baru, bumi baru. Bertobatlah dan pisahkan diri dari daging kita. Jangan lihat hidup kita 1, 5, 10, 15, 20 tahun yang lalu. Lihat hidup kita hari ini dan ke depan. Supaya kalau Kristus datang, kita yang sudah memisahkan diri dari kedagingan bisa dipertemukan dengan Dia. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.